tugas organisasi semester, dan dosen pengampunya itu Pak Agus Hermawan SPDIMA, sekaligus penulis buku psikologi sosial yaitu Pak Agus Hermawan SPDIMA. Nah, di sini saya akan mereview mengenai bab 1 yang dimana itu mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang dimaksud di buku ini manusia sebagai makhluk fisik dalam kebutuhan yang akan menyimpan dirinya pada ruang dan suatu waktu. Oleh karena itulah ia berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Tidak hanya itu, dimana juga untuk mencapai keinginan, suatu harapan dan cita-cita. Nah, di sini tuh juga ada gambaran mengenai perilaku sosial, dan dimana di dalam gambar ini mengenai interaksi sosial antar manusia dan manusia lain. Yang mungkin dapat dipengaruhi tidak hanya itu, ada juga proses dalam kejiwaan, ada individu yaitu mengenai emosional, ada suatu kemampuan dan sifat dan lain-lain. Namun tidak hanya itu juga ada suatu kondisi lingkungan yang mencakup mengenai nilai-nilai dan suatu aturan sosial dalam cuaca tertentu. Nah, di dalam perilaku ini kita dapat mempengaruhi harga diri, etos kerja, dan kebanggaan adanya semangat hidup, dan juga ada kesadaran seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai definisi dan objek kajian metode dalam pendekatan sosial, di mana bab ini tuh dapat diamati bahwa psikologi merupakan ilmu tentang perilaku jiwa pada manusia, sedangkan sosial itu merupakan sebuah interaksi antar individu dengan individu lainnya. Tidak hanya itu, antar kelompok juga dengan masyarakat. Nah, kita lanjut ke objek psikologi sosial, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada objek material, yang dimana objek material ini sesuatu yang dapat dibahas dan dipelajari dan diselidiki, atau suatu usul yang dapat ditemukan untuk disasarkan dalam pemikiran. Objek material juga dapat dicantumkan dalam hal-hal konkret seperti keahlian, nilai-nilai, dan sebuah ide. Nah, kita juga masuk pada objek formal, yang dimana objek formal ini sendiri cara memandang dan meninjau yang dapat dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek material. Nah, mungkin di objek formal ini dapat digunakan untuk membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, yaitu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, di objek psikologi ini juga dari segi tingkah laku, sifat empiris atau sifat yang nyata. Nah, untuk pendekatannya sendiri, itu ada Untuk pendekatannya sendiri itu ada pandangan yang dalam ilmu pengetahuan kemudian digunakan untuk memahami ilmu psikologi sosial dengan melakukan suatu penelitian. Nah, untuk metodenya sendiri yaitu ada 4. Yang pertama itu ada metode induktif, yang kedua ada metode deduktif, yang ketiga itu ada metode aduktif. Nah, ketiga itu salah satu metode dalam psikologi sosial. Nah, kita masuk pada hubungan psikologi sosial dalam studi psikologi, yang dimana hubungan interaksi timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lain, yang digambarkan dalam tingkah laku manusia dan dalam tingkah laku manusia di situasi sosial masyarakat. Untuk hubungan antara psikologi sosial dengan ilmu yang lainnya, yaitu ada history, politician, psikologi sosial, sosiologi, ekonomi, filsafat, dan personal. Nah, itu semua itu salah satu cabang-cabang pengetahuan sosial lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu reaksi sosial. Nah, yang saya ketahui sendiri di bab ini yaitu suatu proses di dalam diri seseorang yang menunjukkan organisasi dan interpretasi terhadap kesan-kesan indrawi dalam suatu usaha untuk memberikan makna kepada orang lain sebagai refleksi. Nah, di sini juga ada proses pembentukan refleksi, yaitu proses terjadinya dimulai dari suatu objek yang menimbulkan stimulus pada alat indera atau reseptor. Nah, di stimulus sendiri ini yang diterima oleh indera dan dapat diteruskan pada saraf otak atau yang lainnya. Dan juga di sini juga ada proses pembentukan sosial, yang dimana proses refleksi sosial ini dimulai dengan suatu pengamatan orang lain, situasi, dan suatu perilaku pada seseorang. Gunanya untuk mengumpulkan suatu bukti untuk mendukung kesan-kesan pertama, kita dapat dilakukan untuk mencoba mengamati lawan bicara. Nah, di sini juga ada perilaku non-verbal yang mencapai berbagai tujuan, yaitu di sini saya sebut 4. Yang pertama ada perilaku non-verbal secara terus-menerus untuk memberikan informasi kepada yang lain. Nah, yang kedua, perilaku non-verbal digunakan untuk mengkoordinasikan kepada yang lain juga. Nah, yang ketiga ada perilaku non-verbal digunakan untuk mengekspresikan dalam keintiman, entah pelukan atau kasih sayang. Nah, yang terakhir itu perilaku non-verbal digunakan untuk membangun dominasi dan kontrol. Nah, itu di sini juga ada faktor untuk mempengaruhi reaksi sosial, yaitu internal dan eksternal. Nah, di sini saya akan melanjutkan topik 4, yaitu mengenai perkembangan psikologi sosial pada Indonesia. Nah, sejak yang saya ketahui di dalam sejarah ini, sejak tahun
1990-an ada penelitian psikologi sosial di Indonesia yang mulai berkembang pesat. Penelitian ini tidak hanya menggunakan persepsi kognitif, akan tetapi dapat menggunakan multidimensional dan juga dapat memasuki ke dalam beberapa unsur budaya untuk memajukan sosial. Nah, di sini juga ada teori psikologi yang dimana itu ada tiga. Yang pertama itu ada teori pendapat hasil observasi atau rilis dalam bentuk informasi. Nah, yang kedua juga ada teori pembentukan manusia dapat melihat hubungan antara gejala sebelum mengenal dan sebelum mengenal. Tidak hanya itu, ada juga antara terpisah yang saling berinteraksi. Yang terakhir itu ada teori merangsang, di mana timbulnya pemikiran-pemikiran dan penelitian yang lebih lanjut. Dan di sini juga ada teori yang dapat mendukung peran pengembangan psikologi sosial di dalam kehidupan masyarakat yang banyak teorinya. Ini yang saya memahami dengan tepat, yaitu teori belajar sosial, kedua teori lapangan, tiga teori peran sosial, dan yang terakhir peran, dan terakhir itu teori peran. Nah, mungkin bab 4-nya sampai sini. Nah, next kita masuk ke 5 yang mengenai proses antara interaksi sosial, yang dimana kita dapat ketahui proses interaksi antar individu itu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok. Nah, di sini saling berhubungan antara satu sama lain. Mungkin di sini juga ada dua syarat interaksi. Yang pada umumnya yaitu kontak sosial, yang kedua ada komunikasi, dan juga kita memasuki pada bentuk-bentuk dasar pada interaksi sosial, itu ada imitasi, sugesti, simpati, atau identifikasi. Nah, di sini juga ada ciri-ciri, yaitu ciri-ciri interaksi sosial yang dapat diketahui yaitu ada perilaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Terus dua, interaksi saling menyambutkan komunikasi. Yang ketiga, interaksi sosial, suatu usaha untuk menciptakan pengertian antara pengirim dan si penerima. Nah, mungkin bab 5 sampai di sini. Nah, kita masuk di bab 6, yaitu mengenai massa dan kelompok, di mana kita dapat mengetahui massa itu adalah sekelompok orang yang tidak saling mengenal atau banyak jumlah berkumpulan di satu tempat. Nah, kelompok sendiri itu adalah sekelompok orang saling berinteraksi dengan yang lain dan dapat memiliki suatu kesadaran besar tentang keanggotaan. Nah, mungkin ciri-cirinya massa sendiri itu ada kehilangan identitas individu. Contohnya itu seperti penurunan kesadaran dan nilai-nilai pribadi. Nah, kelompok sendiri itu adanya struktur yang disusun atau kelanjutannya. Mungkin jenis-jenisnya juga, jenis-jenis massa itu juga ada dua, yaitu mengenai massa abstrak dan massa konkret. Nah, di sini juga ada yang saya mengetahui adalah pengelompokan sosial, itu ada 5 dan sudah pernah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya. Di sini ada kategori sosial, ada audiens, ada kerumunan, ada tim keluarga, dan ada suatu organisasi yang formal. Mungkin kalau 6 sampai 7. Dan di sini saya akan mereview mengenai bab 7, yaitu perilaku antar kelompok, yang dimana saya dapat memahami juga di bab ini, yaitu mengenai perilaku antar kelompok ini suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh seseorang individu untuk yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan aspirasi, kepuasan dan kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, kelompok juga merupakan kumpulan individu yang dapat memiliki tujuan, nilai, dan norma yang sama. Nah, ciri-ciri itu ada dua, yaitu antara unsur kelompok. Untuk teori sendiri itu adanya teori perilaku, yaitu ada teori konflik realistik, teori identitas sosial, teori pendekatan, teori roman, dan teori keseimbangan. Nah, next kita lanjut pada bab 8, yaitu mengenai dampak sosial dalam komunitas. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya juga, tapi di sini saya tahu dan kami dari bab ini, yaitu norma sosial sendiri itu suatu aturan yang mengarah pada perilaku kita sendiri di dalam interaksi dengan orang lain atau kelompok yang lain. Norma bertujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar interaksi dengan yang lain, tidak hanya dengan satu individu saja. Nah, sedangkan afirmasi itu suatu kebiasaan untuk mengikuti suatu pengaruh dari suatu tekanan kelompok dan tidak menantang norma yang telah ditetapkan oleh kelompok tersebut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis norma, yaitu jenis norma cara, ada jenis norma tata kelakuan, jenis norma kebiasaan, dan jenis norma adat. Dan di sini juga ada norma berdasarkan sumber, yaitu ada norma keagamaan, norma moral, norma kesopanan, dan norma hukum. Tidak hanya itu saja, di sini juga ada jenis konformitas, yaitu dimana saling menerima, saling menirukan, dan kepribadian yang ada di konformitas, adanya kultur dan komunitas. Nah, mungkin itu dulu dari kelompok kelihatan. Di sini saya akan masuk ke 9, yaitu mengenai kepentingan, dan sudah pernah bahas juga oleh teman-teman saya. Tapi di sini saya juga dapat memahami di bab juga, yaitu mengenai kepentingan, yang mana soal kepentingan itu merupakan suatu kemampuan seseorang pemimpin yang dapat mempengaruhi atau dapat mengarahkan orang lain untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan. Nah, di sini ada teori kepemimpinan yang saya dapat, yang ketiga adanya teori sifat kepemimpinan, teori perilaku, dan teori situasional. Nah, di sini juga masuk di dalam kepemimpinan yang saya juga dapat menambahkan, yaitu demokrasi, otoriter, ateistik, dan arismatik. Nah, mungkin itu yang saya pahami dari bab 9. Masuk ke bab 10, yaitu mengenai motif dan sikap yang saya dapat ketahui juga di bab ini,
motif itu sendiri sebuah kualitas yang mendasar dan dapat mendorong untuk mengarahkan perilaku pada setiap individu untuk proses dalam menghasilkan kegiatan-kegiatan kesehariannya untuk tingkah laku sesuai dengan motifnya. Nah, di sini ada sikap, yaitu sikap juga terhadap objek tertentu yang dapat disertai dengan sebuah kecenderungan untuk dapat bertindak sesuai dengan sikap terhadap objeknya. Nah, di sini juga ada aspek sifat, yang dimana aspeknya itu ada 3 yang saya ketahui juga, yaitu kognitif, efektif, dan kognitif. Untuk jenis-jenis motivasi sendiri itu ada 4 yang saya ketahui, yaitu motif bergantung pada keadaan jasmani, yang kedua itu motif kebergantungan pada hubungan individu dengan lingkungan, yang ketiga itu emerging motif, dan keempat itu ada objektif motif. Nah, kita masuki motif berdasarkan berkembang, yaitu adanya motif primer dan adanya motif sekunder. Dan kita juga memasuki pembentukan dan perubahan sosial, yang dimana faktornya itu mengenai internal dan eksternal. Dan di sini juga ada 3 proses dalam perubahan sikap, yaitu ada kepatuhan, dan ada identifikasi, dan juga terakhir itu ada internalisasi. Nah, di sini juga tidak hanya itu, kita juga memasuki pada tahap mengubah sikap, yaitu ada 3, yaitu perhatian, kedua itu ada penerimaan pesan, dan retensi. Nah, mungkin itu dulu dari bab 10. Dan dari buku ini itu kita bisa mengetahui dari perilaku kita nggak tahu, terus dari cara kepemimpinan itu kita belum tahu tapi jadi tahu, terus beberapa hal juga yang kita mengetahui, yaitu mengenai interaksi, terus perilaku, dan kelompok-kelompok. Tidak hanya itu, juga di sini juga menggambarkan mengenai gimana sih cara kita sebagai jadi pemimpin gitu. Kekurangan sendiri itu mungkin Pak, nama judulnya atau babnya bisa dinaikin ke sini seperti buku-buku biasanya. Terus juga definisinya mungkin Pak bisa di sini di bawahnya. Terus yang lain juga itu babnya mungkin bisa dinaikin sedikit. Mungkin itu aja Pak untuk kekurangan buku ini. Untuk yang lainnya udah bagus. Sekian dari saya, itu semua dari bab 1 sampai terakhir itu saya ngambil dari buku dan beberapa yang saya ulangi juga. Nah, mohon maaf jika ada salah kata untuk menyampaikan pada video ini. Mungkin itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.